Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diabaikan. Negara kehilangan arah dan rakyat terlupakan. Berdasarkan aspirasi dan amanat penderitaan rakyat sejak dahulu jauh sebelum masa-masa perjuangan kemerdekaan. Dengan pemikiran yang amanah, jujur, jernih, tulus, ikhlas, objektif, dan cerdas. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, alhamdulillah, tokoh-tokoh luar biasa di masa itu telah menyatukan berbagai suku dan keanekaragaman golongan bangsa. Telah sukses memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945, yang juga sebelumnya telah merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Dan selanjutnya telah merumuskan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar yang melandasi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk saat itu, sampai saat ini insya Allah, ke depan dan seterusnya untuk selama-lamanya. Nantak lakang dek paneh, nantak lapuak dek hujan. Begitu pepatah salah satu suku bangsa kita, Minangkabau, yang cocok untuk kedua hal tersebut, yang membimbing penyelenggaraan negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan demikian, tokoh-tokoh luar biasa itulah sebagai pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita kenal dengan The Founding Father of Indonesia. Beliau-beliaulah yang sesungguhnya pemilik Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, dan yang sangat mengerti dan memahami maksud dan tujuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Generasi kedepannya, termasuk kita-kita ini, hanyalah penerima warisan yang diamanahkan untuk menjaga, merawat, membela, dan melanjutkan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dan final yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun, termasuk generasi-generasi berikutnya, yang hanya ditugasi untuk mewarisi, menjaga, merawat, membela, dan memanfaatkannya sebesar-besarnya untuk kemaslahatan bangsa. Dalam pengalaman sejarah Indonesia, di antaranya ada yang ingin merongrong dan mengkhianati keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengabaikan dan atau mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun dalam kenyataannya telah membawa negara kehilangan arah dan rakyat terlupakan. Terjadi kegoncangan, disintegrasi, penderitaan bagi bangsa Indonesia. Dengan arti kata, telah mengganggu sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan atau telah menghambat kita dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa dan negara Indonesia.
Kita menyadari perkembangan dan kemajuan dunia global, ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat dan dahsyat yang harus kita sikapi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Bukan berarti mengabaikan dan atau mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk beradaptasi dengannya. Tetapi seharusnya atau justru sebaliknya, perkembangan dan kemajuan dunia global, ilmu pengetahuan dan teknologi tersebutlah yang beradaptasi dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, untuk kebutuhan hal tersebut di atas apabila sangat mendesak, khususnya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Walaupun para tokoh perumusnya membuka peluang untuk itu, seharusnya kita sikapi dengan kehati-hatian. Secara arif dan bijaksana, silakan kita buat ketentuan penjabaran, penafsiran, dan penjelasan lebih lanjut dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang ada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga dapat memperkuat dan memperkokoh ide dan pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut. Sehingga kebutuhan kekinian dan mendesak yang dimaksud dapat terakomodir dengan baik. Kembali pepatah seperti tersebut di atas yang cocok untuk menyikapi hal ini. Bak mana tiang minyak panua, bak mahelo rambut dalam tapuang. Begitulah hasil pemikiran sebagai bentuk sumbangsi saya kepada bangsa dan negara yang kita cintai ini. Dengan harapan agar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kembali kita laksanakan secara murni dan konsekuen, sesuai dengan amanah awal tokoh-tokoh luar biasa, pendiri dan pemilik negara ini, untuk Indonesia luar biasa hari ini dan kedepannya. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azwin, anak bangsa, pemerhati ketatanegaraan Indonesia.